Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom, selamat pagi. Dari pembacaan kita tadi dari Yosua Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan satu topik dari perenungan kita hari ini. Mengasihi Tuhan mungkinkah? Kalau saya dan saudara hari ini ditanya pertanyaan seperti ini, apa jawab saudara? Nggak apa-apa dijawab ya. Jangan seperti biasa saya bertanya, saudara tidak menjawab, saya jawab sendiri. Ya. Ketika saudara melihat hidup saudara setiap hari, lalu kemudian mempertanyakan, mengasihi Tuhan mungkinkah? Yes, benar ya? Amin. Tapi saudara, saya ingin mengatakan begini, dalam beberapa hari terakhir ini semenjak tanggal 1 Januari, saya merenungkan perjalanan hidup saya dan saya bertanya kepada Tuhan, betul nggak sih saya mengasihi Engkau sepenuh hati? Atau jangan-jangan saya mengasihi Engkau itu bukan karena mengasihi Engkau Tuhan, tapi karena aku mengasihi hidup yang baik. Betulkah Tuhan aku mengasihi Engkau, atau jangan-jangan aku cuma mengklaim aku mengasihi Engkau, padahal sebenarnya aku mengasihi kepentingan-kepentinganku. Aku merindukan kepentinganku itu terjadi di dalam hidupku, makanya aku mengasihi Engkau. Jadi istilahnya aku mengasihi Tuhan itu supaya kepentingan hidupku tercukupi. Jangan-jangan ketika aku mengatakan aku mengasihi Tuhan, ada segudang kepentingan yang lain yang ingin aku dapatkan dari kata itu. Maka ketika kita bertanya saudara, mungkinkah kita mengasihi Tuhan? Sebuah pertanyaan besar yang harus terus kita selidiki di dalam diri kita. Jangan-jangan kita mengasihi Tuhan, pada dasarnya bukan mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi berkat-Nya. Maka saya beberapa kali waktu yang lalu saudara, saya sempat mengatakan di mimbar ini, pertanyakan pertanyaan ini di dalam setiap hari perjalanan kita, dengan mengatakan begini, what do I love when I love God? What do I love when I love God? Apa yang aku cintai ketika aku mengatakan aku mencintai Tuhan? Hidup yang baik, kesembuhan, pergumulan selesai. Berarti sebenarnya saudara, pada dasarnya kita belum mengasihi Tuhan. Amin. Oh iya, betul. Kita belum mengasihi Tuhan, saudara. Nah, untuk memahami bagian ini, saudara, saya mengajak kita kembali melihat pada Yosua. Tapi sebelum masuk kepada Yosua, saudara, saya flashback kembali pada Yosua yang kita bahas pada tahun yang lalu. Ada yang masih ingat Yosua tahun lalu? Atau sudah dihapus, sudah diterjang oleh badai panas beberapa waktu yang lalu? Ada yang masih ingat ceritanya? Kita sekolah minggu, ada yang masih ingat kisah Yosua? Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3, ada yang masih ingat? Om, susah kita khotbah Om. Kita nggak ada yang ingat, nggak apa-apa saudara. Kalau saudara masih ingat Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3 sampai Yosua 12, ada sebuah kisah di sana bahwa Yosua itu dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menjadi pemimpin bagi Israel, menggantikan siapa? Menggantikan Musa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Yosua, Yosua, teguhkan hatimu, kuat dan teguhkan hatimu, aku akan menyertai engkau dan engkau akan memimpin bangsa Israel merebut apa? Tanah Kanaan. Lalu mereka menyeberang sungai Yordan, melakukan semua perang yang begitu besar sampai pada pasal 12. Dan kemudian mereka membagikan tanah Kanaan itu sebagai apa? Sebagai milik pusaka mereka. Kalau saudara dengarkan kisah ini, apa yang menjadi poin utamanya? Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, membagi tanah Kanaan. Apa poin utamanya? Gimana Om? Tuhan yang berperang. Oke, puji Tuhan. Ada pendapat yang lain, gak apa-apa. Gimana kok? Tuhan mendepati. Wah, berarti saya sudah selesai khotbah nih.
aman kita. Saudara, kalau melihat, mungkin kalau sekilas kita melihat bahwa oh, Israel menang, Israel mendapatkan tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu milik Israel. Ya, tanah Kanaan itu dibagikan menjadi milik bangsa Israel. Tetapi ada yang jauh ke dalam. Jika kita lihat jauh lebih dalam, ada yang lebih besar daripada sekedar menjadi kepemilikan Israel. Siapa saudara-saudara? Apa yang lebih dalam itu? Tentang Tuhan sendiri. Tentang Allah sendiri yang menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang dinyatakan di sana, saudara? Dinyatakan, saudara, itu adalah bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang setia pada umatnya dan setia pada perjanjiannya. Amin. Jadi hidup kita itu bukan tentang kita. Hidup kita itu bukan tentang aku. Hidup kita itu bukan tentang apa yang aku kerjakan. Tetapi siapa? Tentang Tuhan yang setia pada kita dan setia pada perjanjian. Siapa? Tentang Tuhan yang setia. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Ketika kita melihat kisah itu, mungkin sekilasnya itu hanya tentang kepemilikan bangsa Israel. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam, saudara. Menunjukkan kepada kita bahwa ada Allah sumber perlindungan bagi bangsa Israel. Ada Allah sumber pengharapan bagi Israel. Ada Allah yang memelihara, menjaga, menyertai Yosua dan bangsa Israel sampai semuanya itu diberikan kepada mereka. Tentang siapa, saudara? Tentang Tuhan. Dengan kata lain, saudara, setelah semua terjadi bagi bangsa Israel, setelah kepemilikan tanah itu, setelah semuanya dimiliki Israel, tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Israel itu kagum sama Tuhan. Israel itu kagum sama Tuhan. Israel itu melihat Tuhan, wow, aku bersyukur ya aku punya Tuhan seperti itu. Wow, aku melihat Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Aku bersyukur aku punya Tuhan yang tidak hanya saja mengatakan ini, tapi melakukan yang lain. Mereka kagum sama Tuhan. Sama halnya, saudara, bagi umat Tuhan hari ini. Seperti umat Tuhan pada masa itu. Seharusnya itu yang terjadi pada kita hari ini. Apa yang paling besar dalam hidup kita hari ini, saudara? Adalah keselamatan. Amin. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan hanya sekedar untuk kebaikan kita loh. Yes, itu anugerah itu membawa kebaikan bagi kita. Amin. Kematian Yesus membawa kehidupan kepada saya dan saudara. Itu udah final, saudara. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Ketika saya dan saudara diselamatkan oleh Yesus, ketika saya dan saudara ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, tujuan utamanya bukan itu. Yes, kita dapatkan anugerah itu. Yes, kita diselamatkan dari neraka. Yes, kita memperoleh hidup yang baru. Tapi tujuan utamanya apa, saudara? Supaya melalui hidup yang sudah ditebus itu, supaya melalui hidup yang sudah di-nurture oleh Kristus itu sendiri, kemuliaan Allah dinyatakan melaluinya. Jadi, saudara, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan tentang kita. Bukan tentang kita, tapi tentang siapa? Tentang Tuhan. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Allah menyelamatkan bukan demi kebaikan kita. Saya garis bawahi, bukan demi kebaikan kita. Tetapi supaya apa? Supaya hidup kita menjadi panggung kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena mari kita lihat Roma 11 ayat 36. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi kalau bicara tentang keselamatan, bicara tentang kehidupanmu, itu berasal dari siapa? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Apapun kondisi hidupmu hari ini adalah kesempatan bagi Allah untuk apa? Namanya dimuliakan. Tapi terkadang kan saudara-saudara, hidup kita itu kayak dompet. Ada yang punya dompet gak? Ada yang punya dompet busuk kayak gini. Gak apa-apa dompetnya busuk saudara, isinya jangan busuk. Ada yang punya dompet? Semua kita punya dompet ya. Ada yang punya dompet cuma lubangnya satu enggak? Kayak tempat koin aja gitu, masuk aja koin gitu. Ada? Enggak ada, berarti saudara tidak punya koin, semuanya yang bagus. Saudara, hidup kita itu kayak dompet kadang-kadang loh saudara. Ada sekat-sekat di dalamnya kan? Kita sekat untuk uang 50, kita sekat uang untuk 10, kita sekat untuk uang $5, kita sekat untuk yang 100 yang paling besar. Hidup kita itu kayak gitu setiap hari dalam urusan kita dengan Tuhan. Kita sekat-sekat hidup kita. Ada yang untuk kemuliaan Tuhan, ada yang untuk kemuliaan siapa? Diri sendiri dong. Ada yang untuk Tuhan, ya Tuhan, aku kasih ini buat Tuhan, tapi enggak ada Tuhan. Sebagian untukku ya, aku ambil sedikit. Saudara, dalam hidup kita itu, tak ada satu pun, atau tak ada satu apapun, dari hidup orang percaya. Sebagian untuk kemuliaan Tuhan, sebagian untuk kita, semua harus untuk siapa? Untuk Dia. Jadi kayak saya ambil contoh ya teman-teman. Saya panggil teman-teman lagi, sorry. Teman-teman yang tadi pelayanan di sini. Saudara, kalau pelayanan di sini itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tidak boleh ada sekat untuk kita ambil buat diri kita sendiri, saudara. Jadi, bagaimana menjaga prinsip ini dalam hidup kita, saudara? Bagaimana menjaga bahwa hidup ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Mari kita kembali kepada Yosua, saudara. Pada Yosua 22. Apa yang terjadi tadi pada Yosua 22, saudara? Ada yang masih ingat ceritanya? Yosua 22 itu, saudara. Jadi setelah kisah 1-12 itu kan mereka merebutkan tanah Kanaan. Lalu membagikan tanah Kanaan. Sekarang kan ada sebagian orang Israel yang sudah dapat tanah Kanaan sebelumnya kan, di Alkitab sebelumnya, di Bilangan. Mereka sudah dapatkan, mereka sudah minta kepada kepada Musa, lalu kemudian mereka ikut perang. Tapi setelah ikut perang semuanya, mereka kan gak mau tinggal terus di situ, mereka ada tanah pusaka. Dan itu kisah ini sebenarnya, kisah 22. Jadi setelah pembagian tanah Kanaan kepada suku-suku Israel, maka suku yang di sebelah timur, yaitu suku Gad, suku Ruben, setengah Manase itu, mereka pengen pulang, mereka ketemu keluarga, mereka kembali kepada hidup mereka masing-masing. Dengan kata lain, setelah mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka, saatnya mereka pulang kemana? Ke sebelah timur, Sungai Yordan. Mereka kembali ke tanah pusaka mereka. Mereka kembali ke tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka melalui Musa. Tapi ada catatan menarik dari perpisahan itu, saudara. Ada catatan yang diberikan oleh Yosua di sana. Paling tidak ada 3 pujian yang diberikan oleh Yosua kepada mereka. Suku Ruben, suku Gad, setengah Manase itu ada 3 pujian yang diberikan Yosua kepada mereka. Pertama, saudara, apa? Mereka telah memelihara perintah Musa. Which is itu yang mereka lakukan pada Bilangan ketika mereka mengatakan kepada Musa, Musa, kami ini petani, kami ini peternak, kasih kami tanah, tapi nanti kalau orang Israel yang lain pergi berperang, kami akan ikut. Dan mereka sudah memelihara itu, mereka sudah menjaga diri pada komitmen itu, dan pekerjaan itu sudah selesai. Yang kedua, saudara, Yosua mengatakan bahwa kalian itu telah mendengarkan perintahnya Yosua sendiri. Masih ingat gak pada Yosua 1?
Pada bagian-bagian akhir saudara 18, ada suku Ruben dan orang-orang Israel datang, apa yang kau akan perintahkan kami akan ikutin, dan ini terjadi di sini. Yosua mengatakan, kamu telah mendengarkan perintahku. Dan yang lebih besar dari itu saudara apa saudara? Mereka telah memelihara perintah Allah dengan setia. Dengan apa? Menemani bangsa Israel sampai setiap suku memiliki tanah warisan. Apa yang menarik dari kisah ini menurut saudara? Kalau saudara seorang pemimpin di perusahaan, di kantor, anak buah saudara punya pekerjaan yang baik, saudara ngapain? Dia sudah melakukan pekerjaannya baik, checklist, tulus checklist, semuanya checklist bagus. Saudara ngapain? Kenapa tante? Naikkan pangkat, reward. Itu terlalu jauh tante. Saudara ngapain? Gimana? Bonus, puji Tuhan kalau dapat bonus. Yang paling utama yang harusnya saudara lakukan. Oke, saya balik ya ceritanya ya. Saudara sudah bekerja mati-matian, sudah mengerjakan pekerjaan kantor dari pagi sampai malam, sampai sore, mengerjakannya dengan baik, semuanya bagus. Kalaupun ada salah, tapi normally 80% bagus. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, oh itu pekerjaan saya. Tante Rita langsung straightforward banget. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, itu karena saya itu. Itu karena saya itu. Saudara pernah ngalamin itu enggak? Di kantor kan banyak hal seperti ini terjadi. Kita sudah kerja keras, tapi orang lain yang ngambil apa? Ngambil kredit. Dan itu yang terjadi di sini. Yosua saudara tidak mengambil kredit sedikit pun di dalam tindakan bangsa Israel. Dia tidak memberikan ruang di dalam dirinya untuk mengambil bahwa karena aku pemimpin, makanya kamu bisa begitu. Karena aku yang dipilih Tuhan, makanya kamu bangsa Israel bisa melakukan itu. Tidak. Dia justru memberikan kredit sepenuhnya kepada suku-suku Israel yang ada di sebelah timur. Semuanya dia berikan. Yosua memberikan kredit itu sepenuhnya untuk mereka yang telah setia pada apa yang mereka katakan, pada apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Dia mengatakan, oh suku Ruben, suku Gad, suku Manase, kalian begitu hebat. Dia tidak mengambil kredit satupun. Dia memberikan kredit itu kepada mereka karena apa? Mereka sudah melakukan pekerjaan baik. Sebagai komitmen mereka. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Musa, dan kepada Yosua. Saudara, mari kita pikirkan baik-baik dalam konteks ini. Setiap orang yang mengambil kredit dari hasil pekerjaan lain, orang lain, adalah orang yang belum selesai dengan dirinya. Dan di dalam konteks ini saya melihat Yosua adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan apa yang ada dalam dirinya. Dan ketika bangsa Israel melakukan yang baik, dia memberikan kredit itu kepada mereka. Saudara, dalam pekerjaan, dalam kehidupanmu sehari-hari, belajar untuk selesai dengan diri kita. Amin. Belajar untuk menerima orang lain yang punya, yang seharusnya mereka punya. Karena dari situ sebenarnya kita sedang belajar untuk memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, aku memuliakan Tuhan, aku memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sedangkan orang yang ada di sekitar kita ketika melakukan sesuatu yang baik, kita masih ambil kemuliaan itu untuk diri kita. Apalagi dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Maka
pesan saya saudara, menjadi tolok ukur bagi kita setiap hari. Ketika kita belajar berinteraksi dengan siapapun, tolok ukur kita bahwa kita sedang ada dalam track di mana kita memuliakan Allah di sepanjang hidup kita itu. Di sepanjang hidup kita adalah apa? Dengan kita memberikan apa yang memang seharusnya orang lain harus dapatkan. Kalau memang dia dapat pujian, berikanlah pujian itu. Jangan ambil untuk diri kita sendiri. Nah saudara, ini kisah terus berlanjut saudara. Lalu setelah dia mengatakan itu, lalu Yosua mengatakan, hei bangsa Israel, kalian pulang, tapi ingat baik-baik. Lakukanlah hukum Allah dengan seksama. Lakukanlah perintah Allah dengan seksama. Tapi ada satu yang menarik, ada yang menjadi core utama dari pesan itu saudara. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Dengan kata lain begini saudara, Yosua mengatakan kepada Israel, kalau kalian ingin mengatakan bahwa aku mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, aku memberikan sepenuhnya hanya kepada Allah, maka poin utamanya yang harus dipikirkan dan harus dilakukan oleh mereka adalah mengasihi Tuhan. Karena apapun yang terjadi ketika kita mengasihi seseorang, kita akan memberikan sepenuhnya untuk dia, bukan? Ketika Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau, dia memberikan apa? Dia nggak cuma memberikan kalimat, dia tidak hanya memberikan kata-kata, tapi dia memberikan apa? Seluruhnya. Untuk apa? Keselamatan kita. Maka ketika aku mengatakan aku mengasihi Tuhan, maka seharusnya segala sesuatu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tidak ada untuk diriku lagi. Kenapa? Karena aku sudah mendapatkannya. Tapi aku mendapatkan itu untuk apa? Untuk Tuhan kembali. Karena oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Pertanyaan menarik bagi kita hari ini saudara. Mengapa mengasihi Tuhan itu penting bagi Israel dan kita hari ini? Mengapa penting mengasihi Tuhan? Saudara, ada yang suka main game enggak? Oh iya, saya mengerti. Om-om dan tante-tante tidak main game ya. Tidak. Waktu muda saudara pernah mengalami kecanduan game enggak? Enggak ada yang pernah kecanduan game. Aduh puji Tuhan, jadi saya sama Om Joni itu tenang kalau jemaat IPC itu tidak ada yang kecanduan apapun. Ada yang suka merokok. Oke, gini deh. Saudara, mau punya pasangan atau tidak punya pasangan, sudah pernah punya pasangan atau sekarang sudah tidak punya pasangan lagi, ada satu hal yang selalu ada dalam diri kita. Kita itu adalah manusia pecinta. Setuju enggak? Kita itu manusia apa? Manusia pecinta. Mau kita mencintai apapun pasti ada rasa cinta kan? Ada rasa sayang kan sama sesuatu gitu. Kalau contohnya ada anak-anak muda, mereka itu sangat antusias dengan game. Mereka akan mencintai game itu sampai membeli berbagai macam hal. Untuk apa? Supaya game itu bagus. Kenapa? Karena ada cinta di dalam diri kita. Di dalam setiap diri kita itu, mulai dari saya sampai semulilan di belakang, in deep inside us, of us, ada kata itu. Kata apa? Kata cinta. Kenapa saudara? Karena to be human is to be a lover, tapi kadang-kadang cinta kita itu kan teralihkan. Seharusnya to be human is to be a lover and to love something ultimate. Yang lebih besar. Kenapa saudara? Karena di dalam diri kita itu ada cinta. Maka kalau kita katakan tadi, kenapa penting mengasihi Tuhan? Karena di dalam diri kita itu ada cinta. Bahkan ada yang menarik saudara, dari percakapan Agustinus, dia mengatakan, love is like gravity.
Cinta itu seperti gravitasi. Dia menemukan teori ini, pendapat ini saudara, sebelum Newton menyampaikan cerita atau menyampaikan teori tentang mangga jatuh, lalu dia kena kepalanya, lalu dia mempertanyakan kenapa mangga jatuh. Sebelum itu, Agustinus Bapak Gereja mengatakan, love is like gravity. Cinta ibaratnya gravitasi, di mana dia mengatakan, dia mengemphasize kalimat ini, dia mengatakan saudara, kasihku adalah bobot hidupku. Jadi kasihku itu adalah, kalau kita katakan, kasihku itu adalah berat badanku. Berat badanku, jadi kemana aku bergerak, kasih itulah yang menggerakkan aku. Kenapa? Love is like gravity. Dan kasih itu yang membentuk orientasi hidup kita, bekerja seperti gravitasi, menarik dan membawa kita ke arah yang paling kita cintai. Maka saudara, ketika kita mengatakan aku mengasihi, maka kasih itu akan mendrive kita kepada objek itu. Maka ketika aku mengatakan aku mengasihi Tuhan, maka seharusnya seluruh cinta itu gravitasinya kemana? Ke Tuhan, tidak ada lagi tentang kita, tidak ada lagi tentang aku. Kenapa? Love is like gravity. Maka ketika kita katakan, mempertanyakan mengapa penting mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita itu, bobot kita itu terarah, terfokus hanya kepada apa? Kepada Tuhan. Maka kata saudara, aku mengasihi Tuhan itu penting. Kenapa? Supaya mendrive kita, mendrive hidup ini untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara yang menarik, yang lain saudara, bagaimana mewujudkan tindakan itu? Bagaimana aku mengatakan aku mengasihi Tuhan? Yes, aku mengatakan mengasihi Tuhan, tapi gimana? Ingat baik-baik saudara, kasih itu adalah tindakan. Cinta itu adalah tindakan. Maka di dalam catatan Yosua ada dua tindakan realistis yang harus dilakukan oleh Israel, oleh umat Allah di sebelah timur, dan oleh kita hari ini. Apa itu saudara? Yang pertama. Yang pertama adalah sangat klise saudara. Menuruti segala jalannya, dengan kata lain, mengikuti perintahnya. Klise kan? Siapa yang sudah mendengarkan kalimat ini ribuan kali? Menuruti segala jalannya dan mengikuti perintahnya. Siapa yang sudah mendengarkan kalimat ini 2 kali hari ini? Jebakannya mantap kan? Saudara, ini kalimat yang sangat klise untuk kita. Kita mengatakan, oh aku mengikuti perintah Tuhan kok. Tapi seberapa banyak kita mengikuti perintah Tuhan yang kita dengarkan hari ini saudara? Kenapa ini penting? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 15, itu menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sesederhana itu saudara. Pertanyaannya hari ini, apa perintah Tuhan untuk kita? Saudara temukan sendiri, boleh gak? Bolehlah ya. Saudara, kalau Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, menurut saudara perintah bukan? Perintah kan? Sudah terjadi. Tante Citra mengatakan, jangan jauhkan diri dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah terjadi. Pikirkan sendiri ya. Renungkan sendiri. Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, ampunilah seorang akan yang lain. Sudah terjadi saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Mengasihi diri sendiri.
Sudah terjadi, kasih checklist kalau sudah, kasih checklist kalau belum, masih kasih tanda tanya. Layanilah Tuhan dan muliakanlah Tuhan di dalam seluruh hidupmu, sudah terjadi. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, sudah terjadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sudah terjadi, bukan tanduk suamimu. Tapi sebaliknya dia mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya. Sudah terjadi. Nah itu. Ada banyak perintah Allah di dalam diri kita hari ini, saudara. Perhatikan kalimat ini, saudara. Keeping God's rule is an expression of love for God's person. Menjaga, memelihara, bahkan melakukan perintah Allah dalam hidup kita adalah ekspresi dari kita mencintai Allah sendiri. Jadi bagaimana cara kita mencintai? Bagaimana kita mencintai Allah? Dengan apa? Melakukan perintahnya, menuruti jalannya. Karena itu ekspresi. Love is action. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Dari catatan Yosua, dia memberikan catatan yang kedua, saudara. Berpaut kepadanya atau berbakti kepadanya. Kalimat ini, saudara, bukan hanya sekedar muncul di bagian ini. Tapi ini adalah turunan dari apa yang dipahami oleh bangsa Israel, bahkan dipahami oleh Yosua sendiri. Dari hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi sebenarnya ketika Yosua mengatakan ini, perintah ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu untuk dia tidak untuk yang lain. Jadi ketika mengatakan berpautlah kepadanya, itu prinsipnya, hei bangsa Israel, hidupmu itu bukan lagi untuk yang lain. Kamu sudah selesai dengan Mesir. Kamu sekarang ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka hidupmu itu apa? Untuk Tuhan. Berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Tidak ada lagi ruang untuk Allah lain. Yesus atau Kristus Allah sendiri adalah satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada tempat lain, tidak ada ruang untuk yang lain. Bagaimana kita pahami dalam konteks kita hari ini? Siapa yang masih menyembah pohon di sini? Enggak ada. Siapa yang menyembah batu? Enggak ada juga ya. Siapa yang menyembah bulan dan bintang? Yang menyembah matahari ada? Puji Tuhan di IPC tidak ada. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita sebenarnya masih menyembah berhala? Ada yang berani mengatakan, oh Pak Melki hari ini saya menyembah berhala. Ada enggak? Atau ada yang mengatakan saya hari ini adalah penyembah Tuhan yang sempurna. Ada angkat tangan? Oh enggak ada juga. Oh ada satu, puji Tuhan. Yang lainnya masih 50-50. Kalau anak Alfa mengatakan 6-7. Tahu yang 6-7-nya? Masih 50-50 gitu. Saudara, bagaimana kita tahu sebenarnya bahwa ada ruang di dalam hati kita itu yang kita tidak kasih sepenuhnya untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mempergunakan Tuhan untuk kita, karena yang kita sembah bukan Tuhan, tapi ada sesuatu yang lain. Bagaimana kita tahu, saudara? Saya merenungkan ini, saudara, lalu saya apa ya Tuhan ya? Yang memberikan indikasi bahwa sebenarnya saya itu adalah bukan penyembah Engkau, bahkan aku tidak mencintai Engkau. Saya memperhatikan ini, saudara. Perhatikan doa-doa kita setiap hari. Di situ kita bisa lihat kita itu berpaut sama Tuhan atau tidak. Oke, pikirkan doa kita setiap hari apa aja. Udah? Saudara, siapa yang hari ini berdoa untuk kesehatan? Untuk kesehatan diri. Saya berdoa untuk kesehatan diri, saudara, karena kaki saya minggu lalu sakit, gak bisa jalan.
Saya berdoa, yes saya berdoa. Baik gak kita berdoa untuk kesehatan? Baik, amin. Tapi apa tujuannya setelah sehat? That's the point. Coba, apa yang kita doakan di Australia hari ini? Rasa aman dan rasa nyaman, bukan? Kita minta sama Tuhan, berikan aku rasa aman. Ya Tuhan, berikan aku rasa aman. Karena kita selalu berpikir saudara, semakin naik rasa aman kita, semakin naik rasa nyaman kita, semakin nama Tuhan dimuliakan. Nah, seringkali kita menggunakan itu sebagai kamuflase. Kita berdoa sama Tuhan. Kita sepertinya bergantung sama Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan kita. Kita mempergunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Bahkan kita meminta apa? Diberkati dalam segala hal. Supaya apa? Hidup kita aman. Maka Tuhan kita bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita itu siapa? Kesehatan, rasa aman, rasa nyaman, diberkati, apalagi Tuhan kita yang lain, dan segala macamnya. Ada yang masih ingat kisah ketika ada seorang buta dibawa kepada Yesus? Seorang buta dibawa kepada Yesus, lalu orang Farisi mengatakan kepada Yesus, Yesus, yang salah dari orang anak ini, yang berdosa, papanya atau mamanya atau siapa? Tahu kisah itu enggak? Tahu lah ya, anak satu yang udah sakit dibawa kepada Yesus, lalu orang Farisi, Yesus, ini yang berdosa siapa? Bapaknya atau mamanya atau siapa? Kasih tahu kami Yesus. Kalau saudara jadi Yesus di situ, saudara jawab apa? Yesus tidak memberikan jawaban kayak bapaknya atau mamanya, tapi dia memberikan jawaban apa? Supaya ini anak menderita, ini anak sakit, ini anak buta, bukan papa mamanya yang berdosa atau siapa yang berdosa, tapi supaya kuasaku dan kemuliaanku, pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara lihat perbedaannya bukan? Jadi sebenarnya saudara tidak masalah saudara berdoa untuk kesehatan saudara. Tidak masalah saudara mendoakan rasa nyaman. Tidak masalah saudara berdoa untuk diberkati. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Nama Allah dimuliakan. Dan karena itu kita mengasihi Tuhan, saudara. Ada satu kalimat dari Martin Luther, dia mengatakan begini, saudara. Hakikat dosa ialah manusia mencari kepentingannya sendiri di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam Allah. Dan seringkali kita jatuh di sini. Tuhan orang percaya seakan-akan seperti punya Tuhan, tapi pada dasarnya Tuhan kita terkadang adalah kepentingan kita. Maka pertanyaan saudara, kembali ke pertanyaan awal tadi ya, kita kembali ya. Mengasihi Tuhan itu mungkin gak bagi hidup saya dan saudara hari ini? Sangat mungkin. Jika ketika ada kesediaan hati dan tubuh menjaga, melakukan hukum dan firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Ada kesediaan, at least kesediaan dulu deh. Mau sempurna atau tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Ada kesediaan hati, ada kesediaan tubuh untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka saudara, untuk melakukan itu, jangan jika sesuatu tidak menyenangkan dia, jangan lakukan itu sekalipun kelihatannya benar. Ya, kelihatannya sepertinya benar, jangan pernah lakukan. Kenapa? Bertentangan dengan tadi. Willingness kita to do something for our God.
Yang kedua saudara, mengasihi Tuhan itu mungkin nggak? Mungkin. Ketika apa? Ketika manusia merindukan datang kepada Allah bukan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kita. Melainkan murni untuk menyembah Tuhan. Maka penutupnya saudara, datanglah kepada Dia bukan untuk mencintai berkat-Nya, melainkan mencintai Dia seutuhnya. Karena Ia terlebih dahulu mencintai kita di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan ampunilah kami Tuhan jikalau selama ini hati kami, cinta kami seringkali tertuju kepada yang lain, bukan kepada Engkau. Bahkan kami seringkali mengklaim bahwa kami mencintai Tuhan. Padahal sebenarnya kami mencintai yang lain. Ampunilah kami manusia berdosa ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Om Rani.